artinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pelayan yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Pertama-tama kita aturkan rasa belasungkawa kepada keluarga besar Bapak Agustinus Mismanto yang hari ini sedang berkabung karena wafatnya Ibu Sisilia Supartini yang telah dipanggil Tuhan kemarin siang sekitar pukul 14 dalam usia 61 tahun. Berita wafatnya Ibu Sisilia Supartini tidak hanya mengagetkan bagi keluarga, tetapi kita semua kerabat, tetangga, sanak saudara juga merasa kaget. Memang beberapa waktu ini almarhum mengalami sakit bagian kaki dan telah menjalani operasi. Dan beliau telah pulang dari rumah sakit. Secara fisik nampak sehat biasa-biasa saja dan sudah guyot dengan keluarga, dengan para cucu. Tetapi entah kenapa tiba-tiba kemarin siang almarhum mengalami sesak napas dan dilarikan ke rumah sakit, tetapi jiwanya tidak tertolong. Ia telah dipanggil oleh Tuhan. Keluarga tidak menduga bahwa akan secepat ini almarhum Ibu Sisilia Supartini dipanggil oleh Tuhan. Dan tentu hal seperti ini membawa kesedihan tersendiri bagi keluarga. Kenapa? Karena harus berpisah dengan sosok seorang ibu yang baik, yang penuh kasih, yang gemati dengan anak cucu. Kini ia sudah tiada. Sedih karena harus berpisah dengan orang yang dicintai, juga pernah dialami oleh Marta dan Maria, seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Konteks bacaan di Betania, ada keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Ketiganya telah loloh ketika mereka masih muda
karena orang tua mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Dan Lazarus ini seorang lelaki yang diharapkan bisa menggantikan orang tua mereka untuk menjaga adik-adiknya yang masih muda. Tapi entah kenapa justru Lazarus jatuh sakit, jiwanya tidak tertolong, ia meninggal dunia. Dan banyak tetangga datang melayat, mencoba menghibur Marta Maria yang larut dalam kesedihan. Persis ketika Marta Maria sedang memikirkan mengenai nasib orang yang meninggal, Yesus yang telah hadir melayat menyampaikan sabda penghiburannya dengan mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia telah mati, ia akan tetap hidup." Yesus ingin menghibur Marta Maria yang sedang larut dalam kesedihan. Ada 3 hal yang ingin ditegaskan oleh Yesus. Yang pertama, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberi anugerah hidup kepada setiap orang supaya diterima, disyukuri, dan dikembangkan agar hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Namun jika Allah Sang Pemberi hidup mengambilnya kembali, kita manusia tak berdaya di hadapan Allah. Kita masih ingat tokoh legendaris dalam kitab suci Ayub. Ia orang yang kaya sekaligus saleh. Dalam sekejap harta kekayaan ludes habis dicuri orang, dan istri anaknya pun mengalami musibah dan mengalami kematian. Dalam kesendirian, Ayub mencoba merenungkan nasib hidupnya, dan dengan tenang akhirnya ia mengungkapkan keyakinan imannya. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesedihan, ia masih bisa memuji nama Allah. Kenapa? Karena sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, Yesus juga menegaskan bahwa hidup di dunia ini memang hanyalah sementara. Tidak ada orang yang akan hidup abadi di dunia. Maka hidup yang sementara ini supaya dijalani dengan baik sesuai tuntunan keyakinan iman agama kita masing-masing, supaya sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita semua dalam keadaan pantas. Dan yang ketiga, Yesus juga menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir, namun justru menjadi awal hidup yang baru. Bagi Yesus, kematian hanyalah peralihan dari hidup di dunia ini kepada hidup alam abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Ibu Sisilia Supartini telah menerima anugerah hidup dari Tuhan. Ia terima, ia syukuri selama kurang lebih 61 tahun. Dan kini ia telah dianggap cukup menjalani hidup di dunia. Ia telah dihantar oleh Yesus kepada Bapa dalam pintu kemuliaan surgawi. Ia bagaikan orang yang mengikuti lomba lari seperti yang pernah dibahasakan Paulus. Kemarin siang telah memasuki garis finish, dan ia tinggal menunggu mahkota kemuliaan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan, yakni berupa hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pelayat yang terkasih, peristiwa wafatnya Ibu Sisilia Supartini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita, bahwa kematian kadang datang mendadak, dan hal ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita pun suatu saat bisa mengalami kematian seperti ini. Maka bangunlah hidup yang baik, yang benar dan suci, supaya
Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita semua dalam keadaan pantas. Oleh karena itu, marilah bersama keluarga besar Bapak Agustinus Mismanto, kita doakan Ibu Sisilia Supatini yang telah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia. Ia telah beralih dari hidup di dunia kepada hidup alam abadi. Semoga jiwanya tenang damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan penyucian jenazah.